Loh guys, bendungan guys. Detik-detik seorang pria tercebur ke Bendungan Gerak Bengawan Solo terekam kamera ponsel warga di Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro. Korban selamat setelah warga yang berada di tepi bendungan melemparkan batang kayu kering yang digunakan sebagai pelampung. Diduga korban terpeleset dan tercebur ke Bendungan Gerak Bengawan Solo saat mencari ikan di lokasi kejadian. Sejumlah saksi mengatakan korban tiba-tiba tercebur hingga menimbulkan kepanikan dan videonya viral di media sosial. Beruntung Bimo tercebur di depan pintu air bendungan yang sedang ditutup sehingga air sungai tidak terlalu deras. Diketahui pemancing ikan ini merupakan warga Tulungrejo, Kecamatan Trucuk. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Masya Allah, pagi ini seperti lafaz Allah di langit. Penampakan awan yang mirip lafaz Allah ini berada di atas Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Foto dan video ini viral sepekan sebelum gunung erupsi atau pada 28 November sekitar pukul 5 pagi. Sejumlah warga bahkan mempercayai ini sebagai peringatan dari Yang Maha Kuasa. Terlihat pagi itu langit biru cerah dan di antara dua gunung Singgalang dan Marapi. Beberapa menit kemudian awan di atas gunung Marapi itu mulai memudar. Seperti lafaz Allah di langit. Pada saat saya mengarahkan pandangan saya ke Gunung Merapi, saya melihat gumpalan awan yang berbentuk lafaz Allah. Masya Allah, saya melihat salah satu tanda kebesaran Allah. Saya merasa takjub atas pemandangan itu. Ada sekitar kurang lebih 10 menit saya berdiam diri sambil menatap. Dan setelah itu baru saya balik ke kamar, mengambil handphone dan merekam video tersebut. Pada 5 hari sebelum Gunung Marapi erupsi pada 3 Desember 2023, 2 orang warga Agam lainnya juga mengabadikan penampakan awan mirip lafaz Allah di langit di atas Gunung Marapi. Foto itu diunggah ke Facebook dengan caption sejumlah doa. Erupsi Gunung Marapi pada 3 Desember diketahui secara tiba-tiba tanpa ada tanda atau sinyal pada pos pengamat. Persis sepekan, Gunung Marapi tercatat telah mengalami 74 kali letusan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Halo pemirsa Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Kezia 7, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan kecelakaan yang melibatkan mobil bak terbuka dengan 2 sepeda motor di Cilacap, Jawa Tengah. Video rekaman kecelakaan tragis ini kemudian viral di media sosial. Awalnya mobil bak terbuka itu berhenti di depan kios buah-buahan untuk mengantarkan buah salak. Setelah berhenti, seorang penumpang membuka pintu mobil sebelah kiri. Tanpa disadari, dari arah belakang muncul pengendara sepeda motor yang melaju cukup kencang. Karena kaget dan tak bisa menghindar, pengendara motor menabrak pintu mobil dan langsung terjatuh di tengah jalan. Dalam waktu bersamaan dari arah berlawanan, muncul pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pelajar. Seketika itu, korban langsung tertabrak. Korban bernama Jaka Setiawan, 33 tahun itu tewas di lokasi kejadian. Jurulah dari pintu mobil, terus kena dari motor anak sekolah itu. Korban langsung meninggal. Saat ini kasus kecelakaan tengah ditangani oleh Satlantas Polresta Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Aksi anak-anak jalanan yang sering menghadang mobil pickup dan truk di jalan akses Suramadu membuat resah warga, terutama para pengguna jalan di jalur cepat tersebut. Mereka seringkali nekat berdiri di tengah jalan untuk menghentikan laju kendaraan dan tentu saja membahayakan pengendara. Dari sejumlah video yang tengah viral ini nampak anak-anak naik truk bergerombol. Mereka kerap berdiri di tengah jalan dan menghadang truk maupun mobil pickup yang sedang melaju kencang. Padahal jalan dengan trek lurus ini termasuk jalur cepat dan sangat membahayakan. Tidak hanya bagi anak-anak itu, tetapi juga bagi pengendara di jalan tersebut. Petugas Satpol PP Bangkalan mengatakan pihaknya sudah sering merazia mereka, namun anak-anak ini akan kembali mengulanginya lagi di hari-hari lain. Berbahaya, jangan ditiru saudara. Bukan 1 kali 2 kali Pak, sering untuk menghalau anak itu. Anak kampung dari Surabaya, Kedingding atau Tambakoti. Cuman itu aja, bukan anak Madura itu, bukan anak Bangkalan. Maraknya kegiatan berbahaya ini memang menuntut orang tua untuk membantu mengawasi dan menasehati anak-anak mereka. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Hati-hati pemirsa jika ada orang yang tidak dikenal menawarkan bantuan. Karena di Medan seorang pelajar jadi korban penjamretan ponsel hingga terseret sejauh ratusan meter. Sementara di Bangkalan lagi-lagi petugas mengamankan belasan anak muda yang terlibat aksi balap liar. Bahkan di antaranya menjadi joki balap liar. Rekaman CCTV merekam detik-detik aksi pelaku jamret handphone di Jalan Amal Medan yang menyeret korbannya dengan sepeda motor berkecepatan tinggi dengan jarak ratusan meter. Modusnya pelaku ingin membantu korban pergi ke tempat les karena motor yang dikendarai orang tuanya mogok di tengah jalan. Warga yang melihat peristiwa ini langsung mengejar dan berhasil menangkap pelaku, sementara korban mengalami sejumlah luka. Aksi balap liar di Bangkalan, Jawa Timur yang meresahkan dan viral ini menjadi modal awal polisi untuk melakukan razia. Setelah mencoba kabur ke pemukiman, petugas akhirnya berhasil mengamankan 30 sepeda motor serta 12 anak muda dari lokasi. Bahkan 3 orang diantaranya yang teridentifikasi sebagai joki balapan terancam hukuman pidana. Seorang pencuri ini terekam kamera CCTV tengah asik membongkar jendela dengan linggis dan kayu balok di sebuah rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya bekerja di Pekanbaru Riau. Dalam aksinya pelaku berhasil menggasak surat-surat berharga beserta 1 unit sepeda motor dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kini aksi pencurian tersebut sudah dilaporkan korban ke polisi. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik jaringan kabel udara terbakar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara akibat sengketa lahan dengan warga, seorang oknum anggota TNI mengamuk di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Suara letupan disertai percikan api membakar jaringan kabel udara di Jalan Raya Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga jaringan kabel udara yang menumpuk pada 1 tiang ini terbakar akibat korsleting listrik dari kabel yang terkelupas. Petugas PLN yang mendapati laporan mengganti kabel yang rusak akibat kebakaran. Petugas pemadam berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar puluhan rumah dan lapak barang bekas di Pancoran, Jakarta Selatan. Tidak ada korban dalam musibah kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Seorang oknum anggota TNI mengamuk dan mencabut papan kepemilikan tanah di Desa Sokolia, Bontomaranu, Kabupaten Goa. Pelaku nyaris terlibat kericuhan dengan warga karena tak terima tanahnya yang telah bersertifikat diklaim orang lain. Setelah videonya viral di media sosial, oknum TNI ini memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti sertifikat tanah seluas 14 hektar.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi kampanye. Pemirsa, relawan Ganjar Mahfud MD membuka posko sekaligus pelatihan sablon gratis di Kebumen, Jawa Tengah. Sementara relawan usaha warteg se-Jabodetabek klaim mendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sedangkan pasangan Anies Caimin mendapat dukungan dari Partai Pelita. Para pendukung dan simpatisan Ganjar Mahfud yang didominasi pemuda berdatangan ke posko sablon gratis di Desa Mulyosri, Kecamatan Perembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tidak hanya menyablon kaos kesayangan mereka, simpatisan juga mendapatkan pelatihan dari praktisi sablon yang dihadirkan relawan ragam. Sablon gratis ini merupakan rangkaian safari yang sebelumnya juga digelar di Kabupaten Purworejo dengan antusias yang sama. Kebetulan di sini alhamdulillah sudah memberikan pelatihan banyak, pelatihan khususnya untuk sablon. Sedangkan di sini anak muda milenial banyak menyukai Ganjar Mahfud. Jadi di sini kita melakukan pelatihan dibimbing oleh tim provinsi dari relawan, dan terus terima kasih banyak di sini sudah mendapatkan aspirasi yang banyak. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Warga Tegal yang tinggal di Jabodetabek dengan usaha rumah makan warteg mendukung pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilu 2024 mendatang. Menjamurnya usaha UMKM warteg di Jabodetabek membuat warga Tegal yakin Prabowo dan Gibran mampu membawa perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam pidatonya, Wakil Ketua TKN Capres nomor urut 2 Ahmad Muzani menyebut usaha warteg di Jabodetabek menjadi contoh sukses salah satu penggerak ekonomi kerakyatan. Rencananya warteg Jabodetabek berkomitmen akan menguatkan strategi pemenangan Prabowo Gibran dengan menyasar ke kampung halaman di Tegal, Jawa Tengah. Tim pemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kembali mendapat dukungan kali ini dari Partai Pelita. Dukungan disuarakan di Rumah Tim Nasional Pemenangan Amin di Ponegoro 10, Jakarta Pusat. Partai Pelita merupakan partai baru yang tak masuk menjadi peserta pemilu. Meski demikian, partai ini tetap optimis untuk ikut andil dalam tim pemenangan pasangan Amin di Pilpres 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari Minggu kemarin menjadi sejarah yang dikenang seumur hidup bagi pesepak bola Egy Maulana Fikri dan Adiba Kanza, putri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Keduanya resmi sebagai sepasang suami istri, usai Egy mengucap ijab kabul dengan 1 kali tarikan nafas. Putri Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik, Adiba Kanza resmi menikah dengan pesepak bola Egy Maulana Fikri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam akad nikah yang berlangsung pada Minggu kemarin, Abizar Al-Ghifari, kakak Adiba sebagai wali nikah, menggantikan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya terima nikah dan kawinnya Adiba Kanza Azahra. Disaksikan kedua keluarga Egy meminang Adiba dengan mas kawin berupa 46 gram logam mulia, 14 gram perhiasan emas dan uang sebesar 1.210 euro. Lancar nih, walinya nih lancar, alhamdulillah. Walaupun deg-degannya bukan dari mulai malam. Bukan main deg-degannya, cuman alhamdulillah lancar ya, maksudnya karena kebantu sama beberapa hal. Jadi alhamdulillah lancar. Setelah resmi menjadi sepasang suami istri, mereka menggelar resepsi pernikahan pada sore harinya hingga malam yang dihadiri sejumlah artis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Itu biasanya ada di resto, tapi kali ini ada sensasi wisata drive-thru yang cocok untuk Anda yang tidak ingin lelah berjalan kaki saat berwisata. Seperti apa sesaat lagi di Buletin iNews Siang.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Sebuah warung di Jombang, Jawa Timur punya cara unik menggait pembeli yang berwisata di lereng Gunung Anjas-Moro. Menu andalan nasi babat yang biasanya dan bisa disajikan dengan piring diganti daun jati. Dan ini memang memberikan sensasi lain. Penasaran seperti apa? Kita simak liputannya. Kreativitas warga di lereng Gunung Anjas-Moro untuk menarik kunjungan wisatawan seolah tak ada matinya. Setelah viral dengan kolak kentan durian, kini muncul nasi babat godong jati. Uniknya, nasi dengan menu jeroan sapi dan tambahan petai ini disajikan menggunakan wadah godong atau daun jati. Pemilik warung makan berdalih, daun jati melimpah di lereng Gunung Anjas-Moro dan bisa memberikan aroma yang khas. Selain itu, nasi tidak mudah basi jika pembeli ingin membungkus makanan untuk dibawa pulang. Untuk penyajiannya, pengunjung bisa memilih nasi putih atau nasi jagung. Terus yang menjadi khas ini adalah daun jatinya, sehingga aromanya ada aroma khas. Juga petainya yang menjadi khas Wonosalam ini yang menjadi. Menikmati nasi babat godong jati terasa lengkap dengan panorama indah lereng Gunung Anjas-Moro di Desa Pucangrejo, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Jadi kita bikin menu yang baru yang ada di Wonosalam gitu. Sensasinya yang pertama wangi, bau daun jati. Yang kedua kalau misalkan mau di take away kemana-mana, kalau misalkan keluar kota itu nggak gampang basi. Nasi babat godong jati dibanderol dengan harga Rp15.000. Pada hari libur, pemilik warung bisa menjual hingga 250 porsi per harinya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ada informasi seputar wisata unik bernama wisata drive-thru. Ya, wisata drive-thru pertama di dunia ini menawarkan solusi untuk Anda yang ingin berwisata tanpa lelah berjalan kaki. Seperti apa ya pemirsa? Kita simak liputannya berikut ini. Jika biasanya berkeliling kebun binatang cukup melelahkan, kali ini di Malang ada solusi untuk Anda yang tak ingin capek selagi berwisata. Ya, namanya wisata drive-thru. Wisata baru drive-thru theme park ini berada di kawasan Jatim Park 2, Kota Batu. Berbeda dengan konsep tempat wisata pada umumnya, wisata ini menggunakan kendaraan untuk berkeliling, mengenal satwa, teknologi, hingga budaya. Dengan menaiki Ikar Safari atau mobil listrik terbuka yang hanya berbataskan pagar, membuat pengunjung lebih leluasa melihat koleksi satwa di sini, mulai badak bercula 2, unta, harimau, singa, bahkan kuda poni. Menyenangkan gitu. Terus kalau kita lihat pakai mobil drive-thru itu kayak lebih menyatu sama satwanya, sama alamnya. 5 area yang menarik perhatian pengunjung di sini adalah live stage show, area Animal Town, Bollywood Studio, rest area, dan area savana. Yang menghadirkan wisata berkeliling 30 wahana lebih dengan menggunakan mobil listrik seperti di samping kita ini dan juga mobil pribadi para pengunjung. Yang pertama pasti pengunjung akan merasa privasi ya. Wisata drive-thru pertama di dunia ini buka pukul 10 pagi hingga 4 sore. Tarif masuknya untuk dewasa adalah Rp100.000 per orang dan Rp50.000 untuk anak-anak usia 5 hingga 10 tahun. Dengan biaya tambahan menaiki mobil Ikar Safari sebesar Rp10.000 saja per orang. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews. Ya pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini. Atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Dan informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Kisya Tujuh beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Dengan guys. Besok.